Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, bahaya melombakan burung murai batu seminggu sekali. Ini dampaknya sangat panjang sekali dan bisa kemana-mana kalau kita mengindahkannya. Untuk sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Melombakan murai batu seminggu sekali, melombakan murai batu yang tidak mengenal waktu, itu bisa berdampak buruk pada kelangsungan murai batu di masa mendatang. Mungkin para senior dulu sudah ada yang mengingatkan dan banyak. Jangan melombakan burung murai batu terlalu rutin. Jangan melombakan burung yang masih muda, nanti kalau rusak akan merusak pasaran burung murai batu. Nah, mungkin hal-hal ini yang akan menyumbang ikut andilnya burung murai batu itu di kemudian hari nanti, tidak menutup kemungkinan akan kacau teman-teman. Dalam artian susah kita untuk mengembangkan burung murai batu seperti dulu kala. Burung murai batu dulu itu harganya masih bagus, ya, karena dulu mungkin lomba murai batu muda juga belum ada, atau kalaupun ada jarang. Terus untuk penangkaran juga masih terkontrol dan terkendali, tidak semua orang menangkarkan burung dan asal-asalan. Ada sisi lain juga, yakni impor burung murai batu yang bebas, ya, tidak ada larangan. Ini juga bisa menjadi salah satu sebab di murai batu kenapa nanti kedepannya juga akan ikut andil untuk tidak lagi bergairah saat kita bermain burung murai batu. Tapi perlu dipahami, yang bisa bertahan hanya mereka yang memang benar-benar memiliki faktor tinggi, mereka yang benar-benar memiliki terah yang bagus, mental yang bagus, dalam artian saat melombakan murai batu 99% lah, 99% untuk atau 95% prestasi. Nah, hal-hal demikianlah yang akan nantinya murai batu kita bisa berdampak kurang bagus. Jika kita melombakan burung murai batu terlalu rutin, melombakan burung murai batu seminggu sekali, ini banyak sekali dampak buruknya. Salah satunya ketika kita terlalu sering melombakan burung murai batu kita, nanti burungnya akan rusak. Ketika burung murai batu rusak, itu untuk harga jualnya pasti jatuh, ya. Harga jualnya pasti jatuh, harga jualnya pasti tidak bagus sebagus murai batu yang memang di waktu prestasinya, ya. Saat waktu prestasi murai batu kita mungkin masih bisa oke, harganya juga masih bagus. Tapi ketika murai batu kita saat kita melombakannya terlalu rutin, nanti murai batunya akan rusak. Nah, ketika murai batu rusak, harganya pasti jatuh. Bayangkan harga murai batu gacor yang rusak, yang sudah tidak bisa ditangani lagi untuk lomba, taruhlah 3 juta. Mungkin untuk sebagian kalangan 3 juta itu bagus. Tapi untuk sang pemilik murai batu yang rusak tadi, harusnya dia bisa menjual di harga 15, 20, 10, ya, untuk murai batu prestasian. Tapi karena murai batunya rusak, tidak lagi bisa ikut moncer meskipun dia masih gacor, karena susah dikendalikan dan lain sebagainya, karena tadi terlalu rutinnya dalam melombakan murai batu, akhirnya 3 juta dia lepas. Dalam arti 3 juta itu menurut dia sudah murah, ya. Menurut pemilik samurai batu yang seharusnya masih bagus, ya. Tapi di kalangan umum kemungkinan harga itu masih normal. Teman-teman tahu nggak dampaknya? Ketika kita bisa membeli atau menjual burung murai batu dewasa dan bantan prestasian di harga hanya 3 juta,
Lantas harga trotolan berapa? Nah, impactnya ke peternakan nantinya. Peternakan tidak akan bisa menjual di harga 3 juta. Boro-boro ya, 2,5 juta aja udah berat. Pasti di bawahnya burung murai batu yang full set, udah gacor di harga 3 juta itu. Meskipun itu rusak ya. Biasanya orang ngejual itu dia akan diam kalau dia burungnya rusak. Yang dia tahu burungnya sudah tidak bisa bekerja, makanya dia jual dengan harga 3 juta tadi. Nah, untuk trotolan yang harganya 2 juta itu sudah berat. Lantas mau tidak mau orang menjual trotolan di 2 juta, 1,5 juta. Bayangkan, ketika kita menjual burung di harga 3 juta itu sudah gacor, orang pasti akan memilih yang gacor saja, yang udah jelas burungnya. Meskipun itu burung rusak dan dia tidak biasanya kalau untuk orang umum tidak paham burung rusak, burung enggak itu tidak paham. Sekilas burungnya sama, masih normal, masih bunyi ya, masih bunyi, masih oke. Nah, padahal itu burung udah nggak bisa diotak-atik untuk dilombakan lagi. Itu makanya dijual. Terus ketika lambat laun rusak lagi, maka harganya bisa 20 ya atau 2 juta. Itu sudah full set. Maka lambat-lambat laun akan turun-turun terus. Nah, ini ketika makin banyak burung rusak, makin banyak yang bertebaran harga murah, maka trotolan tidak akan keserap pasar. Kalau trotolan tidak akan keserap pasar, maka disitulah titik awal mula berhentinya penangkaran atau peternakan burung murai batu. Di sisi lain, harga jangkrik yang terus meningkat, harga jangkrik yang susah didapat, terkadang jangkriknya susah didapat juga menjadi sumbangsih kita untuk berpikir 2 kali dalam menangkarkan murai batu. Penangkaran yang tadinya mungkin banyak, ada 10 indukan, 10 pasang, 20 pasang, itu lantas akan bertahap mengurangi, dan mungkin dia biar tetap bertahan di harga yang bagus, dia harus mengurangi produksi. Itu sekarang ya, sekarang. Jadi bukan soal menambah produksi, itu enggak, malah kebanyakan malah akan mengurangi produksi. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami ya. Belum lagi ekonomi ya, menjelang pemilu gitu, ekonomi juga tidak baik-baik saja untuk semua kalangan, nggak cuma di murai batu. Tapi untuk melombakan burung murai batu yang terlalu rutin itu juga mempercepat runtuhnya dunia perkicauan atau perburungan murai batu. Seperti lomba murai batu muda juga termasuk diantaranya. Oleh karena itu, diharapkan untuk lomba murai batu muda juga kalau bisa dikurangin untuk durasinya. Apalagi sekarang mah setiap tempat sepertinya ada melombakan murai batu muda. Meskipun pesertanya banyak yang murai batu tua-tua, itu kenyataan ya. Itu kenyataan karena saya juga sudah menemuinya sendiri. Saya tanya juara berapa, Kak? Juara 1. Umur berapa? Umur 4 tahun. Aduh, umur 4 tahun diikutin pastol itu juara 1. Terus dia bilang, iya coba-coba. Tadi di kelas dewasa enggak masuk soalnya. Lalu saya coba aja di kelas pastol. Burungnya kecil, kakinya masih basah ya. Kakinya masih basah, masih ya putih lah, enggak, bukan yang deker gitu, bukan. Makanya kalau sekilas memang layak untuk pastol. Tapi kalau dari segi materi kan itu materi dewasa. Nah, hal-hal seperti inilah terkadang yang mempercepat malah untuk runtuhnya dunia perburungan. Maka dari itu sebenarnya tugas siapa sih untuk menjaga semuanya? Ya tugas kita. Kita tidak usah melombakan burung terlalu rutin. Kalau kita melombakan burung terlalu rutin itu ya sama aja mempercepat burung murai batu itu untuk mungkin di lain waktu kita tidak akan menemui harga yang bagus lagi di perburungan. Oleh karena itu saran saya untuk melombakan burung murai batu jarak yang panjang ya, sebulan sekali aja cukup ya. Yang penting burung murai batu kita masih bagus, harganya juga masih bagus. Kita masuk ke penutup. Kita masuk ke Nggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini.
Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.